Baik, selamat pagi teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Ini materinya akan saya lanjutkan untuk teknologi informasi. Sekarang kita akan mendiskusikan tentang sistem informasi atau istilah asingnya adalah information system. Jadi setelah kita belajar tentang seputar perangkat lunak, perangkat keras, kemudian cloud computing, kemudian jaringan komputer dan internet. Nah, sebetulnya itu kita sedang mempersiapkan komponen-komponen penyusun dari sebuah sistem informasi. Nah, berikut sesi yang singkat ini akan saya jadikan kesempatan untuk menyampaikan apa itu sistem informasi yang sebenarnya secara konsep seperti itu. Nah, ini pengantarnya dulu ya. Di era sekarang, hampir semua organisasi, termasuk organisasi profit, organisasi non-profit, firma bisnis, itu mereka mengandalkan infrastruktur sistem informasi untuk memanage operasional bisnis mereka. Selain itu, mereka juga mengandalkan sistem informasi tersebut untuk berinteraksi dengan customer, juga perusahaan atau jasa tersebut, atau jika organisasi tersebut melayani customer dengan barang atau jasa mereka, kemudian berinteraksi dengan suppliers, jika mereka merupakan organisasi yang bergerak di bidang produksi, manufaktur, pengolahan bahan mentah, atau yang terakhir adalah untuk berkompetisi secara kompetitif di sebuah marketplace. Jadi proses bisnis sekarang banyak yang dilakukan di marketplace ya, terutama utamanya adalah online marketplace. Nah, sistem informasi mereka gunakan untuk bisa berkompetisi di ranah marketplace. Sistem informasi juga digunakan untuk menjalankan interorganisasional, jadi proses bisnis dalam sebuah organisasi, tapi dalam divisi-divisi yang berbeda gitu, misalnya dari warehousing dengan packaging, dari packaging ke pemasaran seperti itu, atau bisa kita sebut sebagai supply chains, kemudian memasarkannya ke dalam sebuah electronic markets atau pasar elektronik gitu ya, bukan pasar perdagangan barang elektronik, tapi pasar yang menggunakan teknologi elektronik seperti e-commerce, e-auction, e-procurement, pokoknya semua proses interaksi dengan customer menjual barang atau jasa atau layanan yang dilakukan secara online. Nah, itu menggunakan mekanisme yang disebut sebagai ini, information system atau sistem informasi. Supaya lebih singkat kita sebut selanjutnya, kita sebut dengan istilah IS saja ya, atau information system. Nah, ini adalah IS, evolusi perkembangan dari sebuah IS. Kalau kita menilik pada materi pertama tentang transformasi digital, itu saya sudah menyampaikan tentang sejarah perkembangan teknologi informasi ya, mulai dari tahun 50-an ditemukannya komputer, digunakan untuk data processing, kemudian berkembang menjadi data reporting, manajemen reporting secara elektronik gitu, dengan keterangannya ini. Yang pertama digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memodifikasi, dan menampilkan ini day-to-day transaction, transaksi sehari-hari dari sebuah organisasi. Kemudian di tahun 1960 sampai 70-an digunakan untuk manajemen reporting. Di tahun 70 sampai tahun 80-an dia digunakan untuk decision support. Decision support itu
Sebentar. Decision support itu sistem pengambilan keputusan ya. Jadi dia didasari dari manajemen reporting, sekumpulan data manajemen reporting yang dikumpulkan bisa jika dilihat oleh top manajemen, top manager atau bagian eksekutif dari sebuah organisasi bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Misalnya saya beri contoh data manufaktur sebuah pabrik otomotif misalnya Toyota, misalnya Toyota. Manajemen reporting dari Toyota, penjualan Kijang Innova dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berapa per unit gitu. Avanza berapa per unit. Kemudian Fortuner berapa unit, Yaris berapa unit. Untuk area saya ambil contoh Salatiga misalnya, Salatiga dekat Solo, areanya pegunungan. Nah, ternyata di area Salatiga tersebut, manajemen reporting untuk penjualan mobil tadi, yang paling rendah ternyata adalah Yaris misalnya. Yang paling laku adalah Innova dan Fortuner. Oh, berarti masyarakat daerah Salatiga lebih memilih kendaraan dengan model SUV atau yang memiliki ground clearance tinggi, misalnya seperti itu. Nah, itu menjadi sebuah decision support yang diambil oleh top management, misalnya manajer pemasaran wilayah Salatiga tadi, untuk kita genjot penjualan SUV atau mobil dengan ground clearance tinggi di daerah ini, misalnya seperti itu. Di daerah perkotaan seperti Solo misalnya, Solo, atau kita ambil yang lebih padat lah, Yogyakarta. Ternyata yang paling laku adalah mobil berukuran kecil dan otomatis, didukung dengan wilayahnya yang macet gitu, jalannya sempit, macet, padat. Oh, ternyata masyarakat wilayah Yogyakarta lebih memilih kendaraan seperti ini. Jadi ya, itu salah satu contoh decision support. Kemudian saya lanjutkan ke evolusinya tahun 80 sampai 90. Itu masih executive support itu hampir sama ya dengan decision support yang saya ceritakan tadi. Kemudian knowledge management 90 sampai 2000. Jadi dia jadi sebuah ini apa namanya? Ensiklopedi gitu tentang data marketing, data penjualan atau data apapun, karena saya tadi ambil contohnya penjualan otomotif, berarti ya data penjualan seperti itu. Knowledge management yang akan dijadikan acuan untuk produk unggulan. Produk unggulan dari Toyota ini adalah untuk negara dengan daerah pegunungan misalnya. Oh, kita akan lebih mengunggulkan produksi kendaraan yang memiliki ground clearance tinggi, misalnya seperti itu. Tidak berhenti sampai di situ, dia juga bisa digunakan untuk memutuskan desain sasis, misalnya sasis kendaraan. Ternyata walaupun ground clearance tinggi, tapi tidak cocok untuk jalanan yang seperti apa. Kan ada kerangka apa ladder frame itu ya, ladder frame dengan monokok. Nah, ternyata untuk wilayah Indonesia tidak cocok dengan kerangka monokok. Oh ya sudah, berarti kita jual SUV dengan kerangka ladder frame. Nah, contohnya seperti itu. Itu dia sudah berkembang menjadi knowledge management. Dan yang terakhir tahun 2000 sampai sekarang, data tadi digunakan untuk transaksi, mendukung transaksi e-bisnis, bisnis secara elektronik seperti itu. Jadi dia berdasarkan dari knowledge management pada era-era
sebelumnya. Nah, sekarang itu tadi pengantarnya ya dan evolusinya. Sekarang kita masuk ke definisi. Definisi dari IS. IS itu apa sebetulnya? IS itu adalah komponen terintegrasi. Sekumpulan komponen terintegrasi yang fungsinya untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses data, kemudian data yang diproses tadi digunakan untuk menyediakan informasi, pengetahuan tentang sebuah produk baik secara digital maupun pengambilan keputusan biasa. Seperti itu. Namun dalam perkembangan ya, dalam pengalaman saya mempelajari IS ini, ada banyak miskonsepsi di dalamnya. Miskonsepsi tentang sistem informasi. Nah, banyak orang menganggap IS itu adalah hanya sebuah website atau aplikasi web. Jadi segala yang disebut sebagai sistem informasi itu mesti website. Sistem informasi akademik, sistem informasi beasiswa, sistem informasi apalagi ya, kependudukan, kan bentuknya mesti website. Nah, itu miskonsepsi. Dan yang kedua, sistem informasi hanya mendigitalisasikan data fisik ke data elektronik. Jadi miskonsepsi yang kedua itu. Kemudian miskonsepsi yang ketiga lah, ini banyak baca berita-berita pemerintahan itu ya, sistem informasi dapat dikembangkan dengan mudah. Dapat dikembangkan dengan mudah. Padahal ini salah satu miskonsepsi yang sering terjadi di berita-berita itu kan ada ya. Ada bupati, wali kota dulu. Wali kota tersebut minta sebuah aplikasi dibangun dalam waktu 1 bulan, sistem informasi kependudukan. Nah, faktanya adalah sistem informasi itu tidak hanya website atau aplikasi web, tapi dia dapat diterapkan ke berbagai jenis software dengan berbagai macam arsitektur sistem komputer. Jadi dia tidak hanya web saja. Sistem informasi itu bisa berupa desktop, misal yang dimiliki oleh Toyota tadi. Kan nggak mungkin data manufacturing diakses secara online itu kan nggak mungkin. Itu kan rahasia perusahaan ya. Kemudian bisa berbentuk aplikasi mobile, aplikasi handphone itu. Ada yang seperti itu. Kemudian ada yang desktop juga, sistem informasi perbankan itu. Risk credit analysis seperti itu. Kemudian tabungan berjangka itu kan juga ada sistem informasinya. Tidak mungkin itu kalau di online kan seperti itu. Jadi bisa jadi dia desktop, bisa jadi dia mobile. Kemudian fakta berikutnya adalah AS itu tidak hanya mendigitalisasikan aset data fisik, tapi juga menghasilkan sebuah referensi untuk decision making. Jadi tidak hanya seperti ini, data fisik misalnya data buku di perpustakaan UNS, bukunya ada berapa, novel ada berapa, skripsi berapa, tesis berapa, jurnal berapa. Tidak hanya seperti itu, tapi juga disertai dengan sederetan data storytelling lah, yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Misalnya prosentase tadi ya, nyambung ke perpus tadi ya. Bukunya sekian, yang buku tahun di atas 10 tahun ada 90%, 10%-nya buku baru. Oh, ternyata ada tampilan seperti itu, ada tampilan grafik, menghasilkan tampilan grafik seperti itu. Kemudian di situ bisa jadi mendukung keputusan bahwa oh ini kita harus ini beli buku-buku baru seperti itu. Nah, itu sudah sampai
decision making. Jadi gitu ya. Sistem informasi kesehatan misalnya. Daerah mana ya? Kita ambil contoh Klaten misalnya. Di Klaten penderita demam berdarah usia yang paling banyak terkena sekian. Penderita demam berdarah sekian. Nah, kalau tidak ada tampilan data yang komprehensif, itu hanya akan jadi data digitalisasi saja. Jadi penduduk yang umur sekian sampai sekian, yang demam berdarah sekian, udah berhenti. Tapi kalau data tersebut di storytelling dengan bagus, dia akan menjadi sebuah alat untuk decision making. Misalnya seperti ini, yang kena demam berdarah tadi, kenapa kok rata-rata anak 6 sampai 12 tahun kena demam berdarah? Bagaimana pola interaksi mereka, bagaimana pola perilaku hidup sehat mereka. Nah, itu bisa dijadikan decision making. Nah, itulah fungsi sistem informasi yang sebetulnya, yang sebenarnya. Nah, kemudian fakta yang ketiga, kontra dengan miskonsepsi yang dapat dikembangkan dengan mudah. Yang ini dia kontra dengan yang ini. Dia membutuhkan long term development dan pendalaman, pemahaman yang mendalam tentang bisnis proses dalam sebuah organisasi yang mengimplementasikan sistem informasi. Jadi tidak sekedar misalnya minimarket ya, minta kamu membuat aplikasi kasir gitu. Ya tidak sekedar buat aplikasi terus sudah. Kamu harus paham bisnis prosesnya. Nanti aplikasi kasir ini mengeluarkan apa saja toh. Misalnya mengeluarkan struknya harus double. Yang satu untuk komplain, yang satu untuk arsip misalnya. Yang satu untuk customer, berarti malah 3 ya struknya. Struk ini nanti ada juga bentuk digital ya untuk melihat tren penjualan barang yang paling laku apa tuh minyak goreng misalnya. Minyak gorengnya merek apa lebih spesifik lagi. Kemudian masker yang paling laku apa seperti itu. Jadi saya tidak bisa dikembangkan dengan mudah terus diklaim jadi. Dia membutuhkan long term development dan pemahaman yang mendalam untuk bisnis prosesnya. Nah, ini early adoption ya. Jadi pada masa-masa awal IS digunakan itu, dia banyak digunakan di corporate perusahaan. Corporate tersebut biasanya pun juga perusahaan IT. Perusahaan non-IT jarang menggunakan IS. Digunakan untuk data elektronik aja, entry data, electronic data processing. Kemudian memproses transaksi, financial account, kemudian memanage SDM, kemudian mengatur SDM-nya ya menggunakan Human Resource Information System, kemudian sistem informasi kepegawaian lah gampangannya seperti itu. Kemudian untuk menjamin business continuity dan menentukan strategi. Misalnya perusahaan kompetitor saya kok semua sudah pakai ini ya apa namanya mesin pajak online seperti itu. Saya belum pakai. Zaman dulu seperti itu. Berlomba-lomba memanfaatkan AIS untuk business continuity-nya. Kemudian menjangkau potensial customer dengan online promotion. Jadi ini ada hubungannya dengan business continuity. Business continuity-nya kurang gesit gitu. Apa namanya? Sorry, saya ulangi. Promosi online-nya kurang gesit, dia akan kalah dengan kompetitor yang menggunakan aplikasi web gitu misalnya. Jadi mereka rame-rame terjun menggunakan IS ini untuk meningkatkan online promosinya. Nah, kemudian recent adoption-nya, adopsi masa kini dia bisa digunakan untuk decision making, pengambilan keputusan tadi sudah saya contohkan tadi ya. Kemudian forecasting, peramalan, kemudian business intelligence, kemudian business evolution dan menghindari disrupsi. Disrupsi itu teknologi yang atau proses bisnis yang ditinggalkan karena muncul teknologi yang baru seperti itu.
Nah, contohnya ini, recent adoption-nya contohnya ini. eBay. eBay dulu adalah sebuah situs website lelang online ya. Dia sekarang dengan memanfaatkan IS, melihat perilaku customer-nya bagaimana, kebutuhan mereka apa, model interaksinya bagaimana, dia berkembang menjadi marketplace. Kemudian Amazon. Amazon zaman dulu jualan, bahkan dia hanya jualan buku aja, buku apa namanya, e-book. Kemudian muncul Amazon Kindle itu yang e-book yang nggak bisa di-copy itu. Kemudian dia mulai jualan barang-barang seperti Shopee. Amazon yang pertama ini. Jualan apa namanya? Jam, jualan Walkman, jualan produk digital itu apa namanya? CD, downloadable content seperti itu. Sekarang dia menjelma menjadi provider cloud. Tidak hanya marketplace saja. Kemudian Alibaba juga seperti itu. Tadinya marketplace, toko online biasa. Sekarang menjadi B2B company. B2B itu adalah bisnis yang bertransaksi dengan bisnis ya, badan usaha dengan badan usaha. Istilah gampangnya pusat pulaan gitu. Kamu lihat harga casing di Alibaba murah-murah kan. Harga apa namanya? Sepatu, harga baju di Alibaba murah-murah, tapi dia belinya kan tidak bisa satuan ya, belinya langsung banyak gitu. Jadi dia jadi online B2B company. Kemudian Google juga seperti itu, yang tadinya hanya search engine aja, dia sekarang menjelma jadi perusahaan big data analytic dan perusahaan penyedia data apapun. Kamu buka Google Data Studio, di situ ada banyak dataset. Kamu mau nyewa bisa, mau beli datanya bisa, membuat sebuah sistem apa namanya, peramalan atau analisis data berdasarkan data-data yang disediakan oleh Google juga bisa seperti itu. Kemudian yang terakhir itu general startup application, aplikasi biasa ya yang seperti Gojek, Traveloka, terus Uber. Dia menjelma menjadi aplikasi super app yang di dalamnya terintegrasi dengan fintech yang banyak digunakan, yaitu Gojek dengan GoPay-nya, Traveloka dengan apa itu namanya, T-Cash atau apa itu, oh bukan sorry, pokoknya dia punya punya wallet sendiri, punya e-wallet sendiri. OVO juga apa namanya, tadinya tidak berbentuk seperti itu, sekarang dia terintegrasi kemana-mana, terintegrasi ke Tokopedia, ke Grab, dan lain-lain. Nah ini komponennya, komponen penyusun IS itu ada hardware, kemudian hardware, sekumpulan komputer ya, komputer dan device-nya itu komponen paling dasar dari sebuah IS. IS itu mesti ditaruh di hardware. Nggak bisa langsung ditaruh, dia harus diinstali dengan software dulu. OS dulu, OS, hardware diinstali OS, operating system ya, Windows, Linux, OS, dia di atasnya ditaruh software. Kemudian baru dari software dia diisi dengan data. Nah, data-datanya data apa aja? Data penjualan, data pegawai, data apa namanya, agriculture, data siswa, data nilai, data banking, banyaklah, data spasial, sistem informasi geografis itu ya. Dan kemudian data ini dioperasikan oleh people, SDM-nya. SDM mengoperasikan ini melalui serangkaian prosedur yang ditentukan oleh organisasi. Misalnya si A hanya boleh mengoperasikan ini, si B hanya boleh mengoperasikan ini, sistem C digunakan untuk ini, tidak boleh digunakan untuk lain-lainnya. Nah itu prosedur.
Nah, kemudian serangkaian kegiatan ini tadi, hardware, software, data yang dioperasikan oleh people, yang dijalankan melalui prosedur tertentu, dia di-online-kan melalui jaringan komputer, sehingga bisa digunakan untuk kerja kolaborasi antar divisi atau memaparkan datanya ke khalayak umum. Jadilah dia sebuah sistem informasi. Jadi komponen penyusun sistem informasi yang sebetulnya itu adalah seperti ini. Nah, sekarang tipe-tipenya, tipe-tipe tingkatan IS, ada IS untuk manajemen support. Ini digunakan oleh top management, kemudian support of knowledge work, dia digunakan oleh internal management. Jadi dia digunakan oleh internal management dalam satu organisasi atau satu organisasi yang bekerja sama dengan organisasi yang lain yang proses bisnisnya mirip seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah operational support, lower level organization atau public affair, hubungan dengan konsumen. Contohnya masing-masing kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini contoh dari tipe sistem informasi yang kedua ya, support of knowledge hub. Jadi dia ada 3 kategori ini. Masih banyak lagi sebetulnya. Misalnya medical information system yang enggak saya tulis di sini. Ini sebagian garis besarnya aja. Yang pertama adalah computer aided engineering. Jadi sistem informasi berbasis komputer desktop ya, yang biasanya digunakan untuk pekerjaan rekayasa engineering, pekerjaan desain simulasi yang dilakukan secara kolaboratif. Contohnya banyak, ada Mastercam, ada SolidWorks, ada apa namanya itu, ANSYS, kemudian dan masih banyak lagi. Kemudian contoh yang lain, GIS application, seperti gambar yang tengah ini ya. GIS itu luas sekali, jadi penerapannya bisa untuk pemetaan lahan, bisa untuk kesuburan tanah, bisa untuk memonitor apa namanya aset-aset hijau ini, aset-aset tanaman dan seterusnya. Atau contoh yang terakhir ini kompleks IoT infrastructure, jadi kompleks ekosistem IoT yang menyokong sebuah lingkungan cerdas, nggak harus kota cerdas ya, lingkungan cerdas, smart home itu sudah cukup disebut sebagai IoT infrastructure. Nah, ini contoh support of knowledge work juga ini. Contoh sistem informasi human resource ya, human resource, sistem informasi sumber daya manusia. Ini UNS punya, ini namanya SIMPEK, sistem informasi kepegawaian. Menampilkan data seperti ini jika diakses. Misalnya ini guru besar sekian, lektor kepala sekian, lektor sekian, asisten ahli, tenaga pengajar, non jabatan sekian. Nah, kalau melihat persentase ini bisa saya gunakan untuk pengambilan keputusan. Misalnya saya adalah salah satu pimpinan seperti itu. Oh, ternyata penumpukan jabatan fungsional ada di lektor. Kita masih kekurangan guru besar. Nah, kita buat program percepatan guru besar dari lektor kepala. Lektor kepala dikejar-kejar supaya mengajukan ke guru besar, misalnya seperti itu. Ini decision making-nya ini. Lihat data, saya memutuskan sesuatu. Data beasiswa juga seperti itu. Data IPK juga seperti ini kasusnya. Dari SIAKAD itu, Sistem Informasi Akademik. Ternyata sebaran IPK Fakultas Pertanian, misalnya. Fakultas Pertanian, sebaran IPK-nya IPK rata-rata 3,3. Oh, kita masih kurang 0,2 supaya semuanya kumlot. Seperti itu. Contohnya itu. Dari Fakultas Teknik misalnya, atau sekolah vokasi, rata-rata lulusan Fakultas Teknik 5 tahun. Wah, kita harus mempercepat, jangan sampai indeks kelulusannya itu telat seperti itu. Nah, itu salah satu contoh penerapan
decision making dari sisi sistem informasi akademik. Nah, ini academic information system yang saya ceritakan tadi ya. Ada siswa, guru, materi, kelas. Kalau lihat dari data ini, yang bisa saya komentari adalah, oh ini siswanya kok cuma satu. Kita harus segera cari siswa, contohnya seperti itu. Kelewatan ya. Nah ini. Tadi yang ini, kemudian ini. Nah, ini contoh sistem informasi pertanian ya. Ini miliknya state owned, ini miliknya negara, Sikatam Terpadu. Kalau ini tidak terlalu detail sih, kamu bisa mengakses sendiri nanti data apa yang bisa ditampilkan. Misalnya ini Jawa Tengah, saya klik, yang muncul seperti ini. Ada sekian-sekian kabupaten dengan standing crop-nya, aset standing crop-nya seperti ini. Kemudian ini contoh lain lagi, ini dari medical dan health information system. Ini yang berbasis desktop ya ini ya. Makanya yang menjawab miskonsepsi tadi, tidak harus berbasis web gitu. Ada yang berbasis desktop, biasanya dia dimiliki oleh rumah sakit, biasanya digunakan untuk melihat data rekam medisnya pasien, riwayatnya bagaimana setelah dioperasi, bagaimana, terus obat-obat yang diberikan apa saja, seperti itu. Biasanya seperti itu. Kalau sebelahnya ini online, sistem informasi rumah sakit. Nah, menampilkan seperti dokternya 2, pasiennya 103, appointment-nya 161. Nah, ini ada yang aneh kalau lihat ini. Pasiennya 103, dokternya cuma 2. Appointment-nya 161. Berarti satu pasien appointment 2 kali. Bisa jadi seperti ini. Nah, ini kan bisa jadi apa namanya? Pengambilan keputusan. Oh, ini dokternya kok cuma 2, pasiennya sekian. Kita tambah 10 dokter lagi. Nah, jadi dokternya 12, satu dokter menangani 10 pasien. Contohnya seperti itu. Nah, ini contoh GIS, independent GIS. Jadi tidak pakai aplikasi tertentu, tapi dia mengembangkan sendiri. Ini contoh dari prodi saya ya. Ini dari prodi PTIK, Pendidikan Teknik Informatika, mengembangkan aplikasi GIS, Geographic Information System, untuk pemetaan potensi desa di Metesih, Karanganyar sana. Ini sebetulnya bisa dikembangkan lagi, desa-desa sekitarnya juga bisa. Kalau ini berbasis web dan mobile campuran, kita punya yang berbasis web dan berbasis mobile. Kemudian sistem informasi manufacture biasanya dimiliki oleh pabrik gitu ya, pabrik produksi. Saya kesulitan menemukan contohnya karena memang tertutup ya, jarang dipublikasikan secara umum. Tapi biasanya konteksnya ini untuk otomasi, untuk supply chain management, untuk manajemen pergudangan, warehouse, untuk keuangan, untuk human resource. Jadi automation-nya biasanya sistem informasinya mengendalikan itu robot-robot yang perakitan seperti itu. SCM ini untuk mengatur rantai pasok ya, kulaan dari mana. Kemudian warehouse-nya untuk mengatur ini apa namanya, pergudangannya, finance ya, keuangan dan seterusnya. Ini tipe yang terakhir yang operational support, tipe AIS yang terakhir ini yang berurusan langsung dengan kita. Ada 3 tipe ya, ada SCM, ada CRM, kemudian ada Transaction Processing System. Sebetulnya SCM ini masuk ke knowledge work, jadi dia masuk ke tipe yang sebelumnya. Kalau CRM dia banyak digunakan di telekomunikasi industri. Contohnya ini HubSpot, biasanya digunakan untuk apa namanya, interaksi dengan customer oleh perusahaan, untuk nangani komplain, nangani pembayaran, nangani langganan, IndiHome itu loh, contohnya itu. Traveloka, kemudian apa ya, masih banyak lagi lah. Yang terakhir adalah TPS, Transaction Processing System.
Nah, ini didominasi oleh perusahaan barang, jasa, produk digital, dan lain-lain yang menjual, yang perlu digarisbawahi ini, yang menjual directly ke consumer. Contohnya, ini Shopee dan kawan-kawannya, produk digital, itu produk beneran ya itu ya. Contoh lain yang produk digital, ya, ada Netflix, ada apa ini, Steam. Mereka kan jualan produk digital ya, dijual langsung. Gitu. Ada sistem informasinya. Di Netflix kan ada film-film yang disarankan. Di Steam kan juga ada game yang disarankan apa aja. Shopee pun seperti itu. Dia terlaris, termurah, apa namanya, rating tertinggi, rating terendah, seperti itu. Dan masih banyak lagi contohnya ini. Gojek, GoFood, masuk juga. Sistem informasi GrabFood, kemudian apalagi Traveloka, TripAdvisor, yang suka piknik itu ya, mesti cari referensi kan di situ. Nah, itu contohnya. Sekarang dampaknya. Dampak IS ke sebuah organisasi. Dampaknya jelas positif semua ya ini ya. Dampak negatif, kalau dampaknya negatif, hampir nggak ada. Dia IS tetap, misalnya apakah IS akan menggantikan orang? Enggak. Tetap butuh decision making. Tetap butuh operator yang memasukkan datanya. Seperti itu. Jadi dia mendukung business operation untuk decision making, inovasi ya, inovasi. Jadi melihat kompetitor bisnis seperti ini, oh saya harus berinovasi. Dan dia meningkatkan hubungan dengan customer, supplier, dan partner. Kemudian dia menghasilkan ini apa namanya, keuntungan untuk berkompetisi dengan organisasi lainnya. Oke, ini materinya cukup sekian. Ini adalah tugasnya, tugas exercise ini, tugas sudah saya posting di Spada masing-masing. Untuk versi bahasa Indonesianya ada 3 nomor, harap dikerjakan. Ini akan materi saya rekam, setelah ini akan saya upload videonya ke Spada untuk didiskusikan, kemudian nanti tanya jawab kita lakukan lewat WhatsApp. Sekian dulu video singkat siang ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.